Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan mahasiswa KKN Kolaboratif Desa Pringgondani, Posko 207 dari Universitas Jember dan Stikes Bakti Al-Qadir Jember. Di sini saya akan berbagi informasi mengenai stunting dan pentingnya 1000 hari pertama kelahiran untuk penanganan stunting. Baik, di sini apa sih stunting itu dan apa yang menyebabkan terjadinya stunting tersebut? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak lebih pendek dari usianya. Kekurangan gizi ini terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal kehidupan setelah lahir, tetapi hal ini baru tampak setelah anak berusia 2 tahun. Stunting bisa disebabkan oleh banyak faktor. Yang pertama, faktor yaitu praktek pengasuhan yang tidak baik oleh orang tua. Yang kedua, terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC, antenatal care, atau yang biasa kita sebut dengan pelayanan masa kehamilan, dan postnatal, yaitu pelayanan pasca kehamilan. Yang ketiga, yaitu kurangnya akses ke makanan bergizi. Dan keempat, kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi, misalnya anak-anak yang mengonsumsi air langsung dari keran, dan anak-anak yang kurang mengerti bagaimana cara melakukan cuci tangan dengan baik. Selanjutnya, ciri-ciri stunting yang dapat kita kenali pada lingkungan terdekat, yaitu yang pertama, pertumbuhan jadi melambat. Yang kedua, wajah tampak lebih muda dari anak seusianya. Yang ketiga, pertumbuhan gigi terlambat. Yang keempat, performa buruk pada kemampuan fokus dan memori belajar anak-anak. Dan yang kelima, pada usia 8-10 tahun, anak akan menjadi lebih pendiam, tidak banyak melakukan kontak mata terhadap orang di sekitarnya. Dan yang keenam, yaitu berat badan balita tidak naik, bahkan cenderung menurun. Selanjutnya, perkembangan tubuh anak terhambat seperti anak telat menarki atau menstruasi pertama pada anak perempuan. Lalu anak akan mudah terserang berbagai penyakit infeksi. Baik, lalu bagaimana cara mencegah stunting pada ibu hamil? Yaitu kita bisa mencegah dengan yang pertama, yaitu pemantauan kesehatan secara optimal beserta penanganannya pada 1000 HPK atau yang biasa kita sebut dengan hari pertama kehidupan bayi. Yang kedua, pemeriksaan kehamilan atau antenatal care atau pemeriksaan secara rutin dan berkala. Yang ketiga, yaitu melakukan proses persalinan di fasilitas kesehatan terdekat seperti dokter, bidan, maupun puskesmas. Yang keempat, yakni dengan memberikan makanan tinggi kalori, protein, serta mikronutrien untuk bayi. Yang keenam, yaitu melakukan deteksi penyakit menular dan tidak menular sejak dini. Kita ini bisa melakukan secara berkala dengan selalu rutin memeriksakan anak di posyandu terdekat. Lalu selanjutnya yaitu memberantas kemungkinan anak akan terserang cacingan. Lalu yang terakhir yaitu melakukan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan penuh dan tidak boleh putus. Lalu selanjutnya bagaimana cara mencegah stunting ini pada balita? Yaitu yang pertama yaitu harus rutin memantau pertumbuhan perkembangan balita dengan melaksanakan posyandu secara berkala dan rutin. Yaitu yang kedua memberikan makanan tambahan untuk balita, misalnya nih makanan MPASI. Yang ketiga lalu melakukan simulasi dini perkembangan anak. Yang keempat dengan memberikan pelayanan dan perawatan kesehatan yang optimal untuk anak. Lalu di sini stunting bisa dicegah dengan beberapa pencegahan. Salah satunya 1000 hari pertama kelahiran. Apa sih 1000 hari pertama kelahiran itu? 1000 hari pertama kelahiran yaitu masa sejak terbentuknya janin dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun. Lalu di periode ini otak dan tubuh bayi sedang berkembang pesat. Sehingga jika terjadi masalah gizi akan berpengaruh juga pada perkembangan otak dan tubuh bayi. Pemenuhan gizi di 1000 HPK ini sangatlah penting. Karena apa? Jika tidak dipenuhi asupan nutrisinya, maka dampaknya pada perkembangan anak akan bersifat sangat permanen. Lalu periode 1000 hari pertama kelahiran ini dimulai dari masa kandungan 9 bulan atau 270 hari ditambah dengan 730 hari mulai anak lahir sampai usia 2 tahun.
Periode kritis ini dalam pembentukan masa emas atau yang biasa kita sebut dengan golden period pada pertumbuhan dan perkembangan tubuh dan organ tubuh anak yang sehat dan cerdas. Yang selanjutnya yaitu akan terjadi malnutrition atau kesalahan pemberian nutrisi dalam periode ini. Akibatnya apa? Akibatnya akan berjangka panjang hingga anak-anak sudah dewasa. Lalu perubahan yang terjadi pada 1000 hari pertama kelahiran ini akan bersifat permanen. Di sini, mengapa 1000 hari pertama kelahiran itu sangatlah penting? Karena pada masa kehamilan akan terjadi pertumbuhan otak untuk membangun tinggi badan potensial, membangun berat badan potensial. Hal ini dibutuhkan untuk pemenuhan kalori dan pemenuhan gizi mikro dan protein. Lalu, pada masa pertumbuhan bayi dan anak, mulai masa lahir sampai usia 2 tahun, ini untuk mencapai tinggi dan berat badan optimal secara berkala. Hal ini dibutuhkan pencegahan seperti seluruh zat gizi, mikro dan makro secara seimbang, diperoleh dari menyusui secara eksklusif sampai 6 bulan. Lalu diteruskan dengan ASI dan MPASI. Nah, pencegahan stunting ini bisa dilakukan melalui program 1000 hari pertama kelahiran. Melalui rencana sensitif yang pertama yaitu penyediaan akses dan ketersediaan air bersih serta sarana sanitasi dengan menyediakan jamban sehat di setiap keluarga. Yang kedua yaitu pelaksanaan fortifikasi bahan pangan. Yang ketiga pendidikan dan edukasi gizi kepada masyarakat. Yang keempat pemberian pendidikan dan pola asuh dalam keluarga. Yang kelima, yaitu pemantapan akses dan layanan KB atau keluarga berencana. Selanjutnya, yaitu penyediaan jaminan kesehatan nasional dan jaminan persalinan. Yang ketujuh, yang terakhir, yaitu pemberian edukasi mengenai kesehatan produksi. Baiklah, begitu saja informasi yang bisa saya sampaikan mengenai stunting dan bagaimana pencegahannya melalui 1000 hari pertama kelahiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.